يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini yang penuh dengan kemuliaan, saya mengajak diri saya sendiri dan mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat untuk selalu meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan, untuk selalu menebar manfaat dan menjemput kebaikan, nafahat yang Allah sebarkan begitu banyak di bulan suci Ramadan. Tanpa terasa, waktu yang tersisa di bulan suci ini bisa dihitung dengan jari. Kebaikan yang pernah kita lakukan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain masih terbuka lebar. Rahmat Allah yang ditebar di bulan suci Ramadan begitu sangat banyak, dan salah satunya adalah kita memanfaatkan malam Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Idza dakhala al-ashr al-awakhir shaddal mi'zar wa aikadha ahla. Sebuah hadis yang menceritakan kondisi Rasulullah di 10 hari terakhir. Jika Rasulullah masuk dalam 10 hari terakhir, maka yang pertama beliau lakukan adalah mengencangkan kainnya. Sebuah ungkapan yang memiliki makna sesungguhnya. Setelah kita banyak mendapatkan dunia, nampaknya begitu sangat kecil kalau kita mengkhususkan ibadah di 10 hari terakhir. Wabil khusus memanfaatkan malam itu dengan berbagai macam ibadah. Karena memang baik itu qiyamul lail maupun itu adalah i'tikaf, sebuah rangkaian yang memang dalam syariat kita sebagai sebuah anjuran, namun anjuran itu memiliki dampak positif untuk kita. Inna fi ayyami dahrikum lanafahat. Sesungguhnya setiap waktu yang kita lalui ada kebaikan-kebaikan. Ala fata'arradulah, silahkan engkau cari. Disinilah syaddal mi'zar yang diungkapkan dalam sebuah sabda Rasulullah, menggambarkan sesungguhnya di bulan puasa, khususnya di 10 hari terakhir, perbanyaklah ibadah. Innallaha nazala ila sama'id dunya hina madha thuluthul lailil awal. Sesungguhnya Allah turun, rahmat Allah turun di langit dunia ketika malam, sepertiga malam itu sudah lewat. Faqala anal malik, anal malik. Di situ kemudian Allah berfirman, akulah raja, akulah raja. Man yad'uni fa astajibalah. Siapa saja yang bangun di tengah malam, siapa saja yang menghidupkan malam dengan berbagai macam bentuk amalan, barang siapa yang berdoa, maka aku akan ijabahkan doanya, apa saja yang dia minta. Rasulullah SAW digambarkan tidak pernah meninggalkan sebuah amalan yang disebut sebagai i'tikaf. I'tikaf walaupun kita tidak sempurna dengan makna i'tikaf yang sebenarnya, namun jangan pernah kita tinggalkan i'tikaf walaupun dalam takaran yang sangat sebentar.
Lantaran karena amalan i'tikaf begitu sangat besar, kita duduk di antara dua salat dengan meniatkan i'tikaf, sudah dihitung sebagai i'tikaf. Orang yang beriktikaf, Rasulullah SAW menggambarkan sebuah i'tikaf yang begitu sangat gampang dan mudah. Muntazirus salati min ba'dis salati, kalqan qasaimil qaniti. Orang yang duduk antara salat sunat dengan salat fardu, melakukan i'tikaf, maka ganjarannya seperti orang yang selalu sujud dan dia dalam keadaan berpuasa. Man shalla wa qa'ada ba'da salati kafarishin istadda farashuhu fi sabilillah. Barang siapa yang man qa'ada min ba'da salati, barang siapa yang duduk dengan tujuan beriktikaf setelah salat. Dalam hadis lainnya dikatakan duduk di antara dua salat, maka pahalanya layak seperti orang yang berperang menggunakan kuda. Istadda farasuhu, kudanya begitu sangat lain dan berbeda di tengah-tengah medan perang. I'tikaf yang gambarannya, pekerjaan dan amalannya begitu sangat mudah. Rasulullah gambarkan memiliki sebuah balasan dan pahala begitu gamblang. Yang pertama adalah siapa saja idza dakhala al-masjida wa shalla thumma qa'ada, barang siapa yang masuk ke dalam masjid kemudian dia salat sunat dan duduk, maka natas salati tahbisuhu, duduknya dia lantaran dia menunggu salat fardu itu dilakukan secara berjamaah. Fahuwa fis salati, yang pertama, duduknya seseorang menunggu salat dengan niatkan i'tikaf, Rasulullah menggambarkan duduknya dia sudah dianggap pahala melakukan salat. Kemudian ganjaran yang kedua, da'ahumul malaika, ganjaran orang yang melakukan i'tikaf walaupun cuma sebentar, didoakan oleh para malaikat. Allahumma gfir lahum, Allahumma gfirlah, Allahumma arhamhu. Malaikat melihat orang yang sedang melakukan i'tikaf ataupun menunggu waktu salat datang, maka malaikat itu mengangkat kedua tangannya, ya Allah, ampuni dosa hambamu ini, ya Allah, berikan curahan rahmatmu. Dalam hadis lainnya Rasulullah secara tergopoh-gopoh setelah salat memberitahukan sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku sekalian, hadza min rabbikum ubasyirukum, wahai sahabat-sahabatku, baru saja datang aku berita dari sang pencipta langit dan bumi, aku memberikan kabar gembira sesungguhnya terhadap orang-orang yang duduk di masjid menunggu salat datang. Allah berkata, yubahi bihimul malaika, Allah bangga seraya berkata kepada para malaikat, lihatlah kepada unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku yang menunggu salat. Maka kemudian ganjaran yang terakhir bagi orang yang duduk melakukan i'tikaf, fadzalikumur ribat, ketahuilah sesungguhnya orang yang rajin duduk di dalam masjid beriktikaf, dia akan menempati posisi sebuah gelar yang disebut sebagai Rasulullah adalah ar-riba, ikatan. Ketika dia duduk di masjid, ketika dia beriktikaf walaupun sebentar, disitulah Allah mengikat hambanya dengan sang pencipta Rabbul Alamin. Gerangan rahmat di sisa bulan Ramadan masih tersisa di hadapan kita. Iktikaf yang bisa dilakukan di masjid
dipersilahkan. Bagi yang memiliki udzur, silahkan melakukan apa yang dilakukan orang beriktikaf dengan melakukan qiyamul lail, akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.